Saya mau cerita kebenaran. 13 tahun saya menangis. 13 tahun saya mencari kebenaran. 13 tahun saya mencari seorang guru yang mursyid, yang bisa mengantarkan saya untuk menemukan kebenaran yang sejati. Dari kecil saya belajar sholat. Umur 19 tahun saya sudah hafiz Quran. Karena bapak saya kiai. Semakin saya membaca Quran, semakin dalam membaca Quran, saya semakin tidak bisa tidur. Semakin gelisah batin ini. Katanya Allah ada bersama dengan kita, lebih dekat kepada kita daripada urut leher kita, tapi kita belum bisa membuktikannya. Katanya Allah bersama dengan kita, tapi sholat saya selama itu tidak pernah bisa khusyuk. Rakaat demi rakaat dilakukan, tetapi apa yang saya ingat, apa yang saya sembah, saya tidak mengerti. Saya membaca Quran surat Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, celakalah para pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yang mentelantarkan yatim. Siapa yatim itu sesungguhnya? Dari kehidupan kita sehari-hari kita tahu yang namanya yatim adalah mereka yang tak beribu, yang tak berbapa. Tapi begitu saya membuka lembaran-lembaran kitab yang hakiki, ternyata yatim bukan yang tak beribu tak berbapa. Bukan manusia yang namanya yatim. Yang tak beribu, yang tak berbapa bukan manusia. Setiap manusia yang lahir ke dunia pasti ada ibunya, pasti ada bapaknya. Betul? Cuman ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Siapa yatim itu sesungguhnya? Yang tak beribu, yang tak berbapa. Berarti yang yatim adalah yang tidak pernah dilahirkan. Siapa yang tidak pernah dilahirkan? Yang tidak pernah dilahirkan adalah jiwa kita. Yang tidak pernah dilahirkan adalah diri sejati kita. Itu yang tidak pernah dilahirkan. Itulah diri kita yang sebenarnya, yang ditiupkan langsung oleh Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin. Dan ketika aku telah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Itu yang yatim. Itu yang banyak ditelantarkan oleh kita. Salat kita cuma raganya saja. Jiwa kita di mana? Cipta kita di mana? Rasa kita di mana? Kita tidak pernah berhubungan dengan yang tiga, hanya berhubungan dengan raga saja. Lalu banyak rakaat yang dilakukan, tapi rakaat demi rakaat tidak membuat kesadaran kita semakin hari semakin bertambah. Tetap sakit hati kalau diomongin orang, tetap marah ketika orang marah kepada kita, tetap reaktif kepada situasi yang tidak kita inginkan, tidak pernah nyaman dalam kontradiksi. Kalau kita nyaman ketika kita mendapatkan yang kita ingin, itu biasa. Tapi kalau kita tetap nyaman dalam kontradiksi, mendapatkan yang tidak kita inginkan, tetap nyaman, itu ukuran spiritual. Disitulah ukurannya akhlak kita. Sholat bukan tujuan, tujuan kita adalah akhlak. Nabi Muhammad menjadikan sholat sebagai sarana untuk membangun akhlak. Saya bertemu dengan seorang guru yang mursyid, yang bisa mengajarkan cara meniti ke dalam diri, menemukan siapa diri saya, siapa Tuhan saya. Justru saya tidak menemukan di pesantren, tanpa menganggap rendah pesantren. Jadi kalau begitu, di mana sebetulnya ilmu agama yang sebenarnya itu ada? Saya cuma punya satu keyakinan, karena Allah dalam hadis qudsi mengatakan, para waliku ada di bawah naunganku, dan tidak ada mengenal seorang wali tanpa seizinku. Kewalian seseorang tidak akan pernah ditampakkan kecuali kepada mereka yang mencarinya, yang merindukannya. Saya cuma bisa mendoakan pada ibu bapak sekalian, semoga setelah ini bapak ibu bisa menemukan seorang pewaris ilmunya Nabi, yang bisa mengajarkan ilmunya Nabi. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku bahagia hidup sejaman dengan engkau, karena aku mendapatkan ilmu langsung dari tanganmu. Apa kata Rasul? Engkau bahagia karena hidup sejaman dengan aku, tapi jauh lebih bahagia umatku, kata Nabi, yang hidup tidak sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Maka Nabi mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Di mana ilmunya Nabi sekarang? Subhanallah. Yang menceritakan Allah banyak orangnya, yang tahu Allah sedikit orangnya. Yang mengaku menyembah Allah banyak orangnya, tapi yang diaku oleh Allah bahwa dia menyembah Allah sedikit orang. Allah sendiri mengatakan di Quran, Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Yang beriman itu sebagian awalnya banyak, tapi setelah diseleksi oleh Allah,
tinggal sedikit. Makanya di dalam Al-Kahfi dikatakan, tinggalkan kebanyakan orang, cari gua yang bisa memberikan keselamatan. Masuklah pada kelompok yang sedikit.